wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku semuanya dan saya ucapkan selamat datang di SMP Haji Ahmad Thohir pada kesempatan MPLS tahun ini, tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Kita semua tetap diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan tugas di materi wawasan Wiyata Mandala. Sebelum menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala, perkenalkan dulu, nama saya adalah Burhani Huda, di mana di SMP Thohir saya mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan atau disebut penjaskes, dan di SMP KH Thohir saya juga sebagai Wakasarbas. Langsung saja kepada anak semuanya, apa yang dimaksud dengan pengertian wawasan Wiyata Mandala? Wawasan itu berarti adalah cara pandang atau meninjau, cara melihat, cara menanggapi terhadap sesuatu atau lingkungan. Nah, sedangkan Wiyata sendiri itu apa? Wiyata itu adalah pendidikan. Mandala itu berarti lingkungan. Secara langsung, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Tujuannya apa? Tujuan wawasan Wiyata Mandala yang pertama adalah mengemban misi pendidikan, yang kedua adalah menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya, dan yang ketiga adalah untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, dan menghayati, menyampaikan nilai-nilai positif. Dan yang keempat adalah menjadi suri tauladan masyarakat. Faktor utama dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala itu ada 5 komponen. Apa saja? Yang pertama adalah peran kepala sekolah, dan yang kedua adalah peran bapak ibu guru, dan yang ketiga adalah peran civitas akademia, dan yang keempat peran murid, dan yang terakhir adalah peran masyarakat sekitar. Perlu diketahui bahwa peran yang pertama adalah yang sangat vital adalah peran kepala sekolah di dalam wawasan Wiyata Mandala. Kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Dan yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya apa? Siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Dan tugas atau peran kepala sekolah yang ketiga adalah semua guru atau karyawan di sekolah tidak boleh bertindak seenak-enaknya sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. Peran yang keempat kepala sekolah adalah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite dan bersama Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan musyawarah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Yang selanjutnya adalah mengadakan rapat koordinasi yang bersifat isindetil intern antara guru, wali murid maupun siswa, dan menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan ataupun tata tertib. Dan yang paling akhir adalah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah, yaitu adalah ekstrakurikuler, antara lain PKS, Pramuka, PMR, Paskibra maupun Tahfidz Al-Quran. Peran yang berikutnya adalah peran seorang guru.
Peran seorang guru yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat dan citra baik, sikap dan tingkah lakunya. Peran yang kedua adalah menjadi suri tauladan di masyarakat atau pamong, digugu lan ditiru. Dan yang ketiga adalah guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang berikutnya adalah digugu ditiru, dipercaya oleh diri sendiri maupun warga sekolah maupun di luar sekolah. Yang berikutnya adalah yang ketiga, peran civitas akademika. Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing. Ya, jadi harus melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, tidak boleh nyerobot miliknya orang lain. Dan yang berikutnya adalah semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan, kenyamanan warga sekolah. Nah, ini yang kalau tidak penting adalah peran murid atau anak-anak. Apa perannya? Peran anak-anak di dalam sekolah, misalnya dalam wawasan Wiyata Mandala, adalah menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Jadi semua peserta didik atau murid wajib mematuhi peraturan sekolah, tidak boleh dilanggar. No, tidak boleh dilanggar. Yang kedua adalah hormat dan sopan kepada warga sekolah. Siapa warga sekolah? Bapak, Ibu guru dan semua karyawan yang ada di sekolah, baik itu juga kepada teman. Dan yang kalah tidak pentingnya yang paling akhir adalah harus belajar dengan tekun untuk menggapai cita-cita. Nah, yang terakhir adalah peran masyarakat. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita, di lingkungan sekolah, peran yang pertama adalah mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka memajukan PBM, proses belajar mengajar. Jadi harus mendukung. Yang kedua, memberi saran dan pemajuan proses belajar mengajar. Memberikan saran dan kritik demi kemajuan proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah ikut menjaga keamanan sekolah. Sama-sama punya andil, sama-sama punya rasa memiliki, sehingga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang berikutnya adalah mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah diwujudkan dengan 10K. Yang pertama adalah keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, keindahan, kebersihan, kerindangan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan yang nomor 10 adalah keteladanan. Penggunaan sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan tidak boleh digunakan untuk satu. Jadi sekolah tidak boleh digunakan untuk satu, promosi atau penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Ingat, jadi tidak boleh sebagai tempat promosi. Yang kedua adalah tempat penyebaran aliran sesat. Gak oleh sekolah itu digawe tempat nyebarno aliran sesat atau ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Dan yang ketiga adalah tidak boleh digunakan untuk propaganda politik. Sekolah gak oleh digawe kampanye. Sekolah itu digawe tempatnya belajar. Dan yang keempat adalah
sekolah tidak boleh digunakan tempat syuting film tanpa seizin kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah tidak menjadi kondusif. Itu yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Mekanisme pelaksanaan wawasan wiyata Mandala ada 2 tahapan. Yang tahapan pertama adalah tahap preventif, memelihara sekolah melalui 10K, menciptakan suasana harmonis, membentuk jaringan pengawasan atau razia, menghilangkan bentuk pelucuan saat MPLS, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Tahap represif, mendamaikan pihak yang berselisih, menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, bersama dengan polisi, menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Sekian, semoga bermanfaat. Tugas-tugas nanti ada yang harus kalian kerjakan. Ya, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian wawasan wiyata Mandala? Yang kedua adalah sebutkan 5 komponen penting dalam wawasan wiyata Mandala. Yang ketiga soalnya adalah sebutkan 8 peran murid dalam wawasan wiyata Mandala. Dan yang keempat, apa saja yang dimaksud dengan 10K tadi. Dan yang 5 adalah tahapan apa saja dalam mekanisme wawasan wiyata Mandala. Terima kasih dan sampai berjumpa di waktu yang akan datang di sekolah kita di SMP Kiai Haji Ahmad Yahya. Terima kasih. Salam satu jiwa Arema.